menyikapi pelaksanaan program PTSL di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam hal ini secara khusus adalah tentang Perbup nomor 4 tahun 2020. Saya berharap seluruh pelaksanaan program PTSL yang ada di wilayah Kabupaten Sragen untuk menjalankan program ini dengan hati-hati agar tidak terjebak oleh pemahaman yang salah secara teknis, karena beberapa kejadian yang sudah terjadi di beberapa daerah di seluruh Indonesia bahkan sudah mendapatkan vonis dari pengadilan. Jangan sampai karena salah dalam memahami teknis pelaksanaan PTSL terjerat pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Kami akan terus aktif mengawasi program PTSL di wilayah Kabupaten Sragen. Kami mengharap supaya panitia PTSL bisa menunjukkan RAB dan mampu melaporkan secara transparan RAB tersebut. Sebagai organisasi Anupres, bagaimana pasal 3 asas, fungsi, hak dan kewajiban dan peranan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial yang akan kami laksanakan sesuai sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Saya lanjut karena ini adalah AWPI menyoroti tentang pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sragen. Saya selaku Ketua Korwilsus Solo Raya Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia memperkenalkan diri dengan nama Dian Santoso alias Edot. Dalam hal ini kami menyikapi keluhan beberapa masyarakat desa di wilayah Kabupaten Sragen tentang pungli terkait biaya PTSL. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua WPI saya sendiri ya, itu yang kemarin waktu saya gesrut di lapangan juga. Itu pada saat ini Jumat 05 Juni 2020 bertempat di kantor sekretariatan AWPI Korwilsus Solo Raya. Itu saya menjelaskan dengan konferensi pers ini mengingatkan kepada seluruh kepala desa. Jadi kami mengingatkan pada seluruh kepala desa dan segenap panitia PTSL di wilayah Kabupaten Sragen. Munculnya Perbup PTSL nomor 4 tahun 2020 bukan melindungi pungli yang ketika kami baca di isi Perbup, yaitu di bab 2 ya. Itu bukan melindungi pungli, melainkan Perbup tersebut untuk menghapus adanya pungli-pungli yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat. Itu. Kemudian lanjut saya paparkan sesuai keputusan bersama SKB 3 Menteri, yaitu tentang Menteri ATR _BPN Mendagri Mendes PDTT tertuang dalam Peraturan Menteri ATR _BPN nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan PTSL. Biaya yang sudah ditentukan dalam PTSL adalah 150.000 ya, sesuai kuota Pulau Jawa Bali. Dan apabila ada penambahan biaya, maka haruslah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL dan dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat. Saya ingatkan kembali, jika ada penambahan biaya PTSL yang mengatasnamakan pemerintah desa, itu artinya pungli ya, maka harus ditindak sesuai dengan peraturan hukum, aturan hukum yang berlaku. Karena biaya PTSL bukan merupakan pungutan retribusi pemerintah daerah dan juga bukan merupakan pungutan pemerintah desa. Itu. Makanya dari itu saya selaku AWPI Korwilsus Solo Raya juga menunjukkan kwitansi bukti. Kami memiliki bukti-bukti pembayaran masyarakat dengan nilai di atas batas kewajaran. Kwitansi yang ditunjukkan terjadi di salah satu desa di Kecamatan Jambi dan Tanom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk permasalahan PTSL di Sragen sangat menjadi perhatian
Pusat Bantuan Hukum AWPI Pusat untuk ikut mengkaji adanya Perbup Sragen nomor 4 tahun 2020. Pertama-tama kita akan membuat kajian pendekatan yuridis normatifnya terlebih dahulu. Secara pembentukan perundang-undangan tidak ada kesalahan, ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan doktrin dalam pembuatan perundang-undangan itu mengacu pada delegasi yang ada di SKP 3 Menteri. Hanya saja di sini kita mengkritisi untuk normatifnya pada pasal 2. Pada pasal 2 tersebut menyatakan maksud bab 2, maksud dan tujuan di pasal 2, peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembiayaan persiapan PTSL sehingga dapat menghapus adanya pungutan-pungutan liar yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat. Jadi tolong digarisbawahi, tujuannya untuk menghindarkan atau menghapus adanya pungutan-pungutan liar. Berarti jika ada kata-kata seperti itu semangat yang luar biasa dan kita apresiasi. Hanya saja, ya, di pasal berikutnya, di pasal 10 tersebut menyatakan ayat 5, khususnya di ayat 5, pasal 10 ayat 5, penentuan besarnya biaya upah lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya. Jadi step by stepnya itu harus ada rencana terlebih dahulu, ada musyawarah terlebih dahulu, ada rencana, dan rencana itu harus diketahui oleh publik, ya. Kalau memang ini desa ya ditempel seperti itu, ya kan? Itu secara normatif. Dan di sini kalau ada RAB harusnya di pasal berikutnya itu tersebut ada LPG, ya, ada LPG, tapi di sini tidak dituangkan laporan pertanggungjawabannya, ya, hanya semangat untuk menghapus pungli, terus harus ada RAB, ya, tapi tidak ada LPG. Nah, kesimpulan yang sementara ini patut kita duga bahwa peraturan Bupati Sragen nomor 4 tahun 2020 itu prematur. Jadi prematur, jadi harapan kita semua ini bisa dibenahi lagi, ya kan, agar benar-benar bisa mencapai tujuan bersama, social justice, keadilan masyarakat, keadilan sosial khususnya masyarakat Sragen itu terpenuhi. Karena kalau kita melihat pendekatan secara empiris, yuridis empiris, kita bicara Sragen, ya, ini bukan di balik lautan, di seberang lautan atau di balik bukit, ya. Jadi Sragen itu adalah kota besar yang mana akses transportasinya tidak terlalu sulit. Jadi kenapa harus dimunculkan Perbup yang konteksnya melebihi dari angka yang ada pada SKP 3 Menteri untuk biaya pelaksanaan PTSL 150. Ya, ini harus diketahui oleh masyarakat luas, ya. Jangan sampai nanti akan timbul fitnah-fitnah yang ada, ya kan? Jadi kita juga, tujuan kita di sini kan untuk ayo kita ini sudah merdeka, demokrasi, ya kan? Kalau ada perubahan-perubahan yang menyatakan bahwa ini menyinggung sosial justice masyarakat Sragen, ya harus benar-benar bupati itu concern, ya. Kalau memang perlu direvisi. Itu harapan kita sebagai organisasi yang dilindungi oleh undang-undang, untuk kita memberikan kritik yang membangun, saran, ataupun mungkin kita bisa lebih jauh dari itu. Mungkin kita kalau tidak ada ke depan setelah konferensi pers ini, mungkin dari Kabupaten Sragen mengindahkan apa yang menjadi masukan dari kita akan bawa ke ranah MK. Seperti itu dari saya kembalikan ke Ketua DPC AWPI Sragen, Bapak Dwi. Terima kasih. Pak Doni. Saya selaku Ketua DPC AWPI Sragen, Budi Ismanto, dengan mandat dari Ketua Umum DPP AWPI Pusat Jakarta, Insinyur Nadian
memerintahkan kepada seluruh jajaran awak media yang tergabung dalam media grup AWPI untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan program PTSL yang ada di Kabupaten Sragen dan mengumpulkan bukti-bukti apabila dari panitia-panitia program PTSL ini yang tidak transparan dalam menyampaikan draft dan tidak mampu menunjukkan kegunaan dari draft tersebut. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.